Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang nama surahnya tidak diambil dari ayat yang ada di dalamnya. Biasanya kalau disebut surah Al-Baqarah, maka ada cerita Al-Baqarah di dalam ayat itu. Jika disebut Al-Imran, maka di dalam surah itu ada cerita keluarga Al-Imran. Tapi kalau surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya, tidak ada disebut kata Al-Ikhlas di dalamnya. Jadi ada beberapa ayat Quran yang nama dari surah itu tidak diambil dari ayat di dalamnya, termasuk Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Lalu kenapa disebut Al-Ikhlas ini disebut dengan surah Al-Ikhlas? Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan, ya, surah Al-Ikhlas ini sumiyat bi asma, ya, dia disebut dengan nama-nama yang berbeda. Surah Al-Ikhlas itu disebut juga dengan surah dia disebut surah Al-Ikhlas karena sesungguhnya lebih kepada mengikhlaskan atau khalis lillahi azza wa jalla, mensucikan akidah kita, mensucikan tauhid kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bebas dari kekurangan, bebas dari syirik. Ya. Dan dengan tauhid yang bebas dari syirik inilah akan membuat kita nanti bebas juga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas disebut juga dengan nama surah At-Tafrid atau surah At-Tajrid, surah Tauhid, surah Najah atau Wilayah. Sebagaimana juga dikatakan Wahab Az-Zuhaili dan Fahrur Raji dalam tafsir mereka masing-masing. At-Tafrid maknanya sama, At-Tauhid mengesakan Allah. Tajrid itu maknanya membebaskan Allah atau menafikan segala sesuatu yang mensekutukan Allah. An-Najat, keselamatan dunia dan akhirat. Wilayah, kaitannya dengan kewalian, kedekatan kepada Allah. Dan surah Ma'rifat disebut juga dengan surah pengetahuan tentang Allah yang Esa atau Al-Asas, dasar-dasar, ya, dasar agama kita, dasar tauhid, dasar keyakinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ini turun, asbabun nuzulnya, annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya. Orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Jadi orang musyrik ini selalu berpikir bahwa Tuhan itu punya keluarga, punya nasab, ada lagi di atasnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di dalam hadis lain
Nasab Allah itu ya begini. Allah itu Esa, tunggal, dia tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang sekupu setara dengannya. Ya. Bahkan uniknya orang kafir Quraisy ini menjadikan Tuhan itu punya hubungan dengan jin, nasabnya ke jin. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Ya, mereka mengadakan hubungan nasab antara Allah dan jin. Jadi seolah-olah Allah itu dianggap mereka seperti jin. Ini pemahaman yang keliru yang dimiliki orang-orang musyrik, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita mau lihat tafsir katanya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Qul itu dalam bahasa Arab disebut dengan amar, al-amru. Amar itu adalah perintah dari yang tinggi Allah Ta'ala kepada yang di bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa dari hamba ke Allah. Tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya amar, perintah. Qul, katakanlah. Katakanlah hai Muhammad. Jadi ini pil amar, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang harus dikatakan Nabi Muhammad? Hu Allah ahad. Hu nama Allah, Allah nama zat. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut ini termasuk Ismul A'azam, nama zat, nama Allah yang paling agung. Ya. Al-Ghazali tidak menyebutkan nama asli Allah. Kalau menurut beliau nama asli Allah itu bukan Allah, tapi dia tidak sebutkan apa. Asmaul Husna itu ada 199, dikasih tahu satu lagi dirahasiakan nama aslinya. Ya, Al-Ghazali tidak mau menyebutnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani dia sebut saja lafaz Allah itu nama aslinya, Ismul A'zam, ya. Hu itu kata ganti dari Allah. Jadi hu itu termasuk juga ismu, nama Allah, Asmaul Husna. Imam Sya'rawi menafsirkan hu itu maknanya dia, kata ganti Allah yang gaib. Tetapi ketika kita menyebut kata ganti hu, sebenarnya kita telah menyaksikan Allah lewat ciptaannya. Allah itu seperti cahaya saking terangnya sehingga kamu tak bisa menatapnya. Beliau berandai-andai seandainya kalian mau melihat zatnya Allah Ta'ala, harus ada cahaya yang lebih terang dari cahayanya, baru dia kelihatan dengan mata. Tapi karena tidak ada cahaya yang lebih terang dari zatnya, cahaya zatnya, maka tidak ada yang bisa menatap zatnya dengan mata kepala. Saking terangnya dia, saking nyatanya, sehingga tidak ada yang mengatasinya, sehingga dia tidak terlihat oleh mata kepala. Nah, jadi kalau di dalam tarekat, hu itu lapas mendekati zat. Hu. Biasanya ini dizikirkan kalau kita sudah punya rasa dekat yang sangat ke Allah. Kalau di Naqsabandi, ini zikir hu ini zikir di tahlil. Kalau kita mau selesai tahlil, hu, itu kita merasa Allah itu sangat agung. Ya, maka nanti di dalam tafsir Wahbah Zuhaili disebut hu itu adalah dhamir sya'an li ta'zim wal izlal. Ya, itu dhamir kata ganti untuk menyatakan keberadaan Allah, untuk mengagungkan zatnya, ya, dan membesarkannya, menta'zim dan mengijlalkannya. Terasa Allah itu sangat agung. Tapi kalau tidak biasa, seperti saya dulu pertama kali masuk tarekat, zikir hu itu menjadi tidak enak, aneh, langka. Hu, apa-apaan nih hu, gitu. Hati kita gitu, apa ini hu ini?
Tapi kalau Bapak sudah kebuka nanti hatinya udah dapat rasa dekat sama Allah, wah itu dahsyat gemetarnya di hati kita itu. Ya, menunjukkan al-agung ke ta'zim wal ijlalnya. Ya, terasa dia sangat agung, sangat nyata ya. Jadi kalau ada orang mengatakan zikirhu itu bid'ah, tidak dicontohkan Nabi, ini adalah keliru. Kenapa keliru? Karena hu itu asmaul husna, nama Allah, bukan nama hantu. Masa nyebut nama Allah asmaul husna dianggap sesat? Padahal Allah sudah berfirman secara umum kan, walillahil asmaul husna, pada'olah, baginya asmaul husna, pada'olah, berdoa, minta, serulah nama-nama Allah. Tapi jangan kamu ikuti orang-orang yang menyimpangkan asmaul husna itu, yang menggunakannya secara tidak baik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah itu awal katanya dari Mesopotamia. Mesopotamia ini nanti di dalamnya ada bahasa Ibrani. Di bahasa Ibrani itu orang-orang Ibrani dulu memanggil Allah itu dengan El, tapi ditambah dengan hu. Ya. Eloh, ilah. El, hu, eloh, ilah ditambah. Itu akar katanya. Kalau ahad artinya tunggal. Tunggal itu esa. Esa itu satu-satunya. Nah, jadi saya sering mengatakan begini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa tunggal. Jadi Allah itu esa tunggal dalam hal apa? Dalam hal zat, sifat dan asmanya. Yang satu-satunya memiliki zat seperti itu hanya Allah. Yang satu-satunya memiliki sifat af'al dan asma itu hanya Allah. Secara logika, kalau ada orang menyamakan Allah, zat Allah dengan sesuatu, atau menyamakan sifatnya, af'alnya dengan segala sesuatu, maka sebenarnya dia telah syirik. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah mujassimah, menjisimkan Tuhan itu akidah syirik. Ya. Ada sebagian ahli hadis memahami secara tekstual. Khuliqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Ar-Rahman, ala suratir Rahman. Dipahami secara tekstual. Ya, Adam diciptakan seperti bentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Asma. Asma sifat kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna. Ya. Tapi mereka pahami secara tekstual sekali, Allah itu menciptakan Adam seperti bentuk zatnya, dirinya. Maka mereka berpikir secara mujassimah, Allah itu bentuknya seperti Nabi Adam, 60 hasta tingginya, seperti anak muda, rambutnya keriting gagah. Nauzubillahi min dzalik. Pak, Bu, saya hanya mengatakan begini. Kalau Allah zatnya itu, zat aslinya seperti Nabi Adam, demi Allah, pastilah Allah akan menunjukkan, Nabi meminta Allah menunjukkan zatnya di depan kita. Sehingga kita mudah mengenalinya dalam sholat dan tak perlu menduga-duga zatnya bagaimana. Benar? Ngapain susah kali kita, Pak? Karena makrifat itu bahagian terpenting dari agama. Ini kesesatan orang mujassimah. Maka ahad itu tunggal, esa. Tunggal itu satu-satunya yang seperti itu. Maka Allah itu mukhallafatu lil hawadis. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sedangkan surga saja tak pernah dilihat mata, tak pernah telinga mendengarnya, tak pernah terdetik dalam hati. Kayak gitulah Allah itu. Udah salah. Bagaimana dengan zatnya? Kalau kita sudah menyangka Allah itu seperti itu, sudah salah.
Maka bahasa-bahasa yang bentuknya metafor, baik dari Allah, dari Nabi, hampir semua ahli ilmu itu mentakwilnya. Warrasikhuna fil ilmi la ya'lamuha ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi, tidak ada yang tahu takwil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Nah, jadi sebagian ulama tafsir menafsirkan yang tahu takwil ayat-ayat metafora itu adalah Allah dan orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya. Maka kalau Ibnu Abbas, dia mentakwil. Ya. Aina man tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ditakwil. Apa ini maksud wajah Allah itu? Zatnya, dirinya. Imam Bukhari, kullu syai'in halik illa wajhah, seluruhnya binasa kecuali wajah. Wajah di situ diartikan beliau adalah kerajaannya. Ditakwil. Imam Malik mentakwil juga, Imam Syafi'i mentakwil. Warrasikhuna, sekelas Ibnu Abbas itu orang yang digelar bahrul ilmi, lautan ilmu dari kalangan sahabat. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih. Faqih itu dalam pengetahuan agamanya. Wa 'allimhu ta'wili, dan ajari dia takwil ayat mutasyabihat. Takwil itu digunakan untuk ayat mutasyabihat. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentawil, itu keliru besar. Dalil hadisnya sahih, perbuatan sahabat, ahli ilmu dari kalangan sahabat sampai kepada mutakhirin, ahli ilmu mentakwil. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan ala suratir Rahman, yang dimaksud ala suratir Rahman di situ adalah tiplul ma'ani, ruh suci yang langsung berasal dari Allah. Itulah yang disebut suratir Rahman, bukan zatnya, ya, tapi diri, sebenar diri kita. Beliau takwil seperti itu dalam kitab Sirr Asrarnya, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hu ini juga nama Allah sebelum dia menyebut dirinya Allah. Sebelum Allah menyebut nama dirinya, nama zatnya Allah, Allah itu dipanggil apa? Dipanggil Hu. Sebelum saya tahu nama Bapak ini, misalnya, siapa nama Bapak? Pak Iwan, saya memanggil Pak Iwan, Bapak itu. Hu, dia. Ya kan? Begitu saya tahu nama Pak Iwan, baru saya panggil Pak Iwan. Sebelum saya tahu nama Pak Iwan adalah Pak Iwan, maka saya sebut dia, Bapak itu. Maka sebelum Allah menyebut nama zatnya, nama dirinya Allah, maka Allah itu dipanggil Hu dengan kata ganti. Ya. Itu sebagian ulama memahami seperti itu. Ya. Sya'warawi menyatakan Hu itu kenyataannya. Memang kalau kita zikir Hu, Allah itu lebih nyata, Pak. Hu, rasanya Allah tuh nyata benar zatnya di hadapan mata hati kita, roh kita. Ya. Kalau Al-Qasimi dalam tafsirnya menyebut untuk menunjukkan kebenaran zatnya dengan bukti yang ada di alam semesta. Orang Arab sebelum Islam sudah mengenal dengan sebutan Allah. Wa idzan sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Ketika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Maka Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan yang begini mengatakan orang-orang musyrik itu mereka sudah punya tauhid, sudah mengakui Allah, ya. Maka dia bagi nanti tauhid itu rububiyah, ilahiyah, begitu kan. Cuman tauhid ini kalau dibagi dipisah-pisah begitu bahaya,
kalau dipisah. Tapi kalau dijadikan satu kesatuan untuk mudah memahaminya, tak masalah. Tapi kalau dipisah, maka kita akan mengatakan penyembah berhala itu orang tauhid, ahlu tauhid. Kenapa? Karena mengakui Allah kan. Tapi mereka nyembah berhala juga. Ketika ditanya, kenapa kalian nyembah berhala? Kami sebenarnya menyembah berhala liqarribuna, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wah, ini kan bahaya jadinya. Akhirnya orang syirik itu, orang musyrik dianggap ahlu tauhid. Nah, bisa kebalik-balik nanti, orang ngucap la ilaha illallah, tapi kena ngucap la ilaha illallahnya 100 kali malam Jumat, 1000 kali, dianggap ahli syirik. Ya. Nanti kalau tidak teliti bisa membahayakan nanti pemahaman itu. Maka di sini kita tidak akan bahas tauhid itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahad itu esa tunggal, tak ada duanya, tak ada bandingnya. Nah, kalau di dalam tafsir ilmiah Salman ITB, ahad itu dipahami secara ilmiahnya dia bukan materi dan bukan non materi. Nah, ini secara ilmu modernnya kan. Ahad itu tunggal. Kalau dia materi, berarti sama dengan makhluk. Kalau tidak non materi, ya sama juga dengan makhluk. Jadi apa? Ya tak terjangkau oleh akal. Dia tunggal, nggak terjangkau sama akal. Kalau terjangkau oleh akal kita, maka Allah itu masih tidak layak disebut Tuhan. Kenapa? Karena akal kita lebih hebat dari dirinya, bisa menjangkau zatnya. Nah, itu sampai begitulah menjelaskan itu, mensucikannya, mentenzihkan Allah Ta'ala. Ya. Dan rata-rata ulama tafsir seperti disebut tadi, mereka itu mengesahkan Allah baik dalam zat maupun sifat. Dalam zat dia tidak serupa dengan apapun, dalam sifat pun tak boleh kita serupakan Allah dengan sifat makhluk. Ya. Maka kalau kita membaca Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa artinya? Nah, kalau pengasih penyayang masih salah, karena manusia pengasih penyayang juga. Maha pengasih, Maha penyayang. Tidak ada yang memiliki sifat maha kecuali dirinya. Kalau makhluk pengasih, penyayang, maka tidak sama kasih sayang Allah dengan makhluknya. Kasih sayang manusia itu terbatas. Ya. Contoh, tetangga kita tiap hari mengejek kita, nyaci kita, mencaci, mengejek. Kadang-kadang dilemparnya lagi rumah kita. Kira-kira kalau itu dikerjakannya tiap hari, ibu masih sayang nggak? Bapak masih sayang nggak? Kadang diludahinya wajah kita. Nggak kuat kita nyanyinya kan? Tapi berapa banyak orang yang mencaci maki Allah di bumi ini, nggak peduli sama Allah, masih dikasih nggak napas? Masih dikasih Allah nggak kehidupan? Dikasih makan rezeki? Masih. Ada nggak manusia yang seperti itu? Nggak ada. Itu hanya dimiliki Allah. Jadi kalau Allah pengasih penyayang, itu maha. Begitu juga kalau dia menyiksa. Allah itu kalau menyiksa makhluknya luar biasa kejamnya Pak. Maka disebut azabun alim. Mengazabnya itu alim, pedihnya minta ampun. Kalau seorang pendendam, seorang preman, penjahat yang sangat bengis, dia dendam sama seseorang, kemudian dia tikam, dia bunuh, dia potong lehernya, dia potong tangan kakinya, dia tombak seluruh badannya hancur binasa, dia sudah puas. Hindun sangkin dendamnya kepada Hamzah, setelah dia bunuh, dia kerabek, hatinya dia makan. Dan setelah itu dia puas. Itu sejahat-jahat manusia, sedendam-dendam, selesai, udah mati selesai, dia puas. Apakah Allah seperti itu kalau marah? Kalau Allah marah, dimasukkannya hambanya ke neraka, dicucuk dari duburnya sampai ke ubun-ubunnya, mendidih, hancur seluruh kulitnya, menjerit tanpa henti.
Sudah hancur seluruh kulitnya, tinggal rangkanya saja, tengkoraknya. Apakah Allah diam puas? Dengan sepele Allah mengatakan, baddalnahum juludan akhar liyadzuqul azab. Ganti lagi malaikat kulitnya, biar dia rasakan itu azab. Udah hancur, mati, berantakan gitu Pak, masih lagi ganti kulitnya. Hancur lagi, ganti lagi. Ada orang yang menyiksa seperti itu? Maka keliru tauhid kalau ada orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, baik dalam sifat dan zatnya. Itu makanya disebut dia Esa Tunggal. Karena itulah ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menjauhi akidah mujassimah, menjisimkan, karena cenderung menyamakan dengan makhluknya. Karena ada orang itu mengatakan Allah itu tangannya dua, dua-duanya kanan. Tahu-tahu dalam satu ayat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah satu. Bal yadahu mabsutatani. Iya, dalam ayat lain tangan Allah dua, terbentang luas. Ternyata dalam ayat lain, kami ciptakan langit dan bumi biaidina, dengan tangan-tangan kami. Wah, ternyata tangan Allah banyak katanya. Bingung dia Pak menerjemahkannya. Tadi satu, ini dua, setelah lagi udah banyak. Nah, ini orang yang tekstual, yang tajisim, menjisimkan Allah. Kenapa mereka tidak mampu mentakwil? Karena sesungguhnya mereka itu warrasikhuna fil ilmi, tidak dalam ilmunya, tidak rasikh. Ya. Maka untuk level orang awam, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak dibolehkan mentakwil, hanya dibolehkan tafwid, hanya dibolehkan mengembalikan maknanya itu ke Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Imam Asy'ari mentakwilkan tangan situ kekuasaan Allah dan kekuasaan mereka. Orang awam kalau tidak mau mengikuti ahli takwil tak bisa mencerna. Ya sudah, tangan Allah, serahkan maknanya, nggak usah komentari, serahkan maknanya ke Allah Ta'ala, selesai. Kalau tidak mau mengikuti warrasikhuna fil ilmi mentakwil. Nah, itu Pak ilmunya ya. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut takwil itu bukan untuk orang awam. Ya, takwil itu memang untuk orang rasikh dalam ilmunya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Wahbah Juhaili pun mengatakan ahad itu, Esa itu tunggal adalah wahid bizatihi, tunggal dalam zatnya. Lam yatarakkab min jawahiril madiyah, dia tidak tersusun dari jauhar-jauhar, dari materi-materi. Ya. Dia tidak berasal dari zat, dari materi. Kata zat itu pun sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya Allah itu bukan zat. Kata zat itu hanya penggunaan pilihan kata untuk memudah-mudahkan paham. Gitu aja sebenarnya. Coba cari dalam Quran, mana ada kata zat? Yang ada kata wajah. Nah, cuma untuk memudahkan paham, wajah itu diterjemahkan zat, zatihi gitu ya. Huwallahu ahad, dia Allah tunggal, ay wahid bi zatihi wa sifatihi. Allah itu tunggal, yaitu Esa tunggal dalam zatnya dan sifatnya. La syarikalak. Maka dia tidak disebut la syarik. Apa yang dimaksud syarik? Tidak ada yang sekutu, setara, sama, semisal dengan dirinya, baik dalam bentuk zat maupun sifat. Nah, ini tadi sudah kita jelasin rincinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahus Samad, Allahus Samad. Samad itu secara bahasa artinya padat. Dia tak ada lubangnya, tak bisa dibagi-bagi. Nah, kalau bisa dibagi-bagi, berarti dia tidak padat, tidak tunggal. Samad itu penegasan dari kata tunggal, ahad. Setelah ahad dia samad. Samad padat. Dia samad itu tempat tumpuan hajat seluruh makhluk. Semua makhluk berhajat, bergantung kepadanya. Ya. Somad itu juga sesuatu yang dituju, kata Ibnu Abbas. Seluruh makhluk ini Bapak Ibu semuanya
As-Somad, bergantung kepada As-Somad, bergantung kepada Allah. Baik orang jahat, orang baik, semuanya bermohon bergantung kepada Allah. Masya Allah. Kalau kita menelusuri sampai ke dalam-dalam rahasianya, semua makhluk yang paling jahat, yang jahat sampai yang paling jahatnya pun bergantung meminta kepada Allah. Coba teliti dengan baik. Ketika orang korupsi, ketika orang mencuri, dia lompat genteng rumah, dalam hatinya apa? Ya Tuhanku, janganlah ketahuan aku, selamatkanlah aku. Di dalam itu ngomong begitu Bapak Ibu. Jadi orang jahat itu pun sebenarnya meminta ke Tuhan hatinya, ruhnya. Begitu dia korupsi, ya Tuhanku selamatkanlah aku dari KPK. Diundangnya orang baca wirid Yasin 41. Supaya jangan, sadarkah kita itu? Aneh dan unik kan? Sejahat-jahat manusia bergantung minta sama Allah. Siapa yang makhluk paling jahat? Iblis. Minta ke Allah enggak? Minta. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, telah engkau mengutuk aku, ya, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Minta. Baik kalau itu pilihanmu. Loh, jadi kalau semuanya minta kepada Allah, kenapa kita harus tunduk kepada selain Allah? Ini tauhid. Sejahat-jahat manusia juga minta kok sama Allah. Nah, jadi yang baik, yang buruk bergantung meminta kepada Allah. Nanti baru di akhirat. Jangan Bapak Ibu kira orang-orang menyantet, pakai sekutu dengan jin, pakai sihir, nggak minta ke Tuhan. Minta. Minta juga mereka. Kadang-kadang ayat Tuhan itu digunakan untuk mengkibuli kita supaya dianggap dia dekat dengan Tuhan, padahal enggak. Jadi semua manusia itu minta kepada Allah, semua makhluk, enggak ada yang lepas. Itulah maka disebut Allah itu Somad, penegasan dari Ahad, dia Maha Esa Tunggal. Maka seluruh makhluk ini meminta bergantung kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak bergantung kepada dirinya, ya. As-Samadu alladzi lam yalid wa lam yulad li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Kata Wahbah Zuhaili mengutip kata-kata tafsir Ibnu Jarir, At-Tirmizi mengatakan Somad Allah itu tempat bergantung, tidak beranak dan tidak dipernahkan. Sebab kalau Allah itu beranak, maka dia pasti mati. Semua orang yang dilahirkan pasti nanti ada nggak makhluk yang dilahirkan yang tidak mati? Nggak ada. Semut dilahirkan mati, nyamuk dilahirkan mati, kerbau, anjing mati karena dilahirkan. Manusia dilahirkan mati. Karena Allah itu tidak dilahirkan, maka dia tidak mengalami kematian, ya. Kalau dia dilahirkan, nanti dia mengalami kematian. Maka semua yang terlahir tidak layak dijadikan Tuhan, karena dia pasti mati. Walaisa syai'un yamut illa sayurasu, dan tidak ada makhluk yang mati kecuali dia akan diwarisi, digantikan anaknya, cucunya, ya, hartanya diwarisi. Dan Allah tidak seperti itu, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala la yamutu wa la yurasu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Samad ay alladzi yusmada ilaihi fil hajat. Ini sudah jelasin tadi. Adapun Allah Samad itu semuanya berhajat bergantung kepada dia. Pahwal maksud pijamil hajat. Semua manusia hajat, manusia bergantung, bermohon kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang qadir ala tahqiqiha. Hanya dia yang mampu merealisasikan, mewujudkan apa yang diinginkan, dicita-citakan manusia, ya.
Itu sudah tadi. Jadi kalau kita urai, esa itu tunggal, padat, tak bisa dibagi. Jadi dalam Islam, tauhid itu Allah itu esa mutlak, nggak bisa dibagi-bagi. Beda dengan misalnya di tauhid agama lain, ada yang mengatakan esa tapi menjadi tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus misalnya kan, Tuhan Ibu. Dalam Hindu pun esa tapi tiga wajah, ada Trimurti, ada Brahma, ada Wisnu. Dalam Islam tidak begitu, esa saja. Ya, laukana alihatun illallah lapasadatis samawati wal ard. Kata Allah dalam Quran, sekiranya ada Tuhan selain diriku, kata Allah, niscaya langit bumi ini akan hancur binasa. Ya kenapa nggak hancur, Pak? Ini mohon maaf nih, tidak untuk menghina atau menyinggung agama lain. Satu Tuhan pencipta, satu Tuhan perusak. Ada Tuhan. Ketika Tuhan pencipta ini, penyayang ini disembah, dipuja-puja, maka dia berikan rahmat. Ya. Tiba-tiba Tuhan yang perusak ini tidak disembah, tidak dipuja-puja, dia marah. Ya kan? Karena yang dipuja Tuhan pembama, pemelihara saja, pencipta saja, yang penyayang saja. Akhirnya Tuhan yang perusak ini karena tidak disembah, merasa dihinakan, dia marah, mau diajaknya ini yang menyembah Tuhan penyayang. Akhirnya Tuhan yang penyayang ini bentrok dengan Tuhan perusak. Ya kan? Bapak kalau nonton film kan sering lihat gitu kan? Coba nonton film itu. Ya kalau Tuhan sama Tuhan berkelahi gimana? Satu Tuhan baik, satu Tuhan perusak. Ya rusak langit bumi kan? Satu dewa baik, satu dewa jahat. Maka kata Allah begitu, sekiranya ada Tuhan selain diriku, selain zatku, niscaya lapasadati samawati wal ard. Langit bumi sudah hancur binasa. Karena tidak adalah, makanya alam ini bisa diatur Allah sedemikian rupanya, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka di dalam Islam, akidah Trinitas itu tertolak. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Allah mengatakan kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, ya, salisun salasah. Bahasa orang sekarang Trinitas. Ya. Menganggap Allah itu tiga. Ya. Dan Allah itu sebenarnya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Tak ada sebelumnya dan tak ada yang sesudahnya. Tak ada Tuhan selain dirinya dan tak ada yang maujud selain zatnya. Hakikatnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud di alam semesta ini kecuali zatnya. Sedangkan kita ini seperti bayang-bayang, pantulan yang ditampakkan zatnya, yang dinyatakan dirinya. Kita ada karena adanya zat Allah, tapi Allah ada tidak karena zat diri kita. Dia ada qiyamu binafsihi, ada dengan sendirinya, berdiri di atas dirinya sendiri. Sedangkan kita ada bergantung dengan keberadaannya Allah, ya, yang diadakan. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak berjisim, dia juga qadim, ada tanpa permulaan, ghairu muhdas. Dia bukan baharu, ya, ada mulanya, lahir kemudian mati dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu tauhid yang membuat alam semesta sangat murka, ya, di dalam Al-Quran disebut adalah bibir-bibir orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Ini sangat membuat Allah murka. Wa qala takhadallahu rahmana walada laqad ji'tum syai'an iddah. Ya, orang-orang kafir itu mengatakan, orang-orang kafir masa Nabi pun sudah mengatakan Tuhan itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya mereka telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatatfattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda
mendengar kata-kata menghina Allah ini, hampir saja kata Tuhan, kata Allah, langit itu pecah, murka mendengar penghinaan itu kepada Allah Ta'ala, dan bumi berbelah, dan hampir saja pun jibal, gunung-gunung runtuh. Kenapa? Karena perkataan mereka menghina Allah, mengatakan Allah punya anak. Langit bumi pun marah, Pak, dikatakan Allah begitu. Karena langit bumi ini termasuk yang patuh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nanti orang kafir ini kan menyebut kan, ada yang mengatakan Allah itu punya anak laki-laki, anak perempuan. Kalau orang kafir Quraisy dulu, Allah itu punya anak perempuan, kalau anak laki-laki buat kami. Nah, itu menghina Allah begitu, Pak. Ya. Maka ada tauhid nanti yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Ada lagi kaum Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Ya, macam-macam. Itu tauhid yang tidak dibenarkan dalam Islam. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat terakhirnya. Ai laisallahu ahadan yusawih. Yaitu tidak ada yang menyamai Allah. Wala yumasilah. Tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang sekutu bersyarikat dengan Allah. Ya. Ini menunjukkan Allah itu tidak punya kawan, tak butuh penasehat, tak butuh kawan. Nah, ya. Apalagi kalau butuh penasehat kan, seperti raja-raja langit ada penasehatnya, itu tidak masuk dari tauhid yang dibenarkan oleh Islam. Ya. Termasuk malaikat. Malaikat itu bukan pembantu Allah hakikatnya. Malaikat itu hanya, kalau dalam bahasa tauhidnya, tempat tajallinya lah, tempat tahwilnya Allah itu sebenarnya. Bukan pembantu. Karena Allah sebenarnya nggak butuh pembantu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan surah Al-Ikhlas ini? Karena Al-Ikhlas ini, Al-Quran itu isinya cuma 3. Pertama tauhid, yang kedua ya tauhid akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Atau kisah-kisah orang dahulu untuk akhlak. Maka ketika kita membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan membaca sepertiga Quran. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas ini sudah mewakili seluruh ayat tentang tauhidullah, ayat tentang untuk mengesahkan Allah. Karena isi Quran cuma 3. Tauhid, akidah, syariah, akhlak. Nah, ketika kita membaca surah Ikhlas, itu sepertiga. Sudah bisa mewakili seluruh ayat tentang akidah. Ya. Maka secara akliyah, apa yang dikatakan Nabi ini sangat tepat sekali kan. Bahwa Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Ada seorang sahabat, ya, asal jadi imam dia di Masjid Quba, bacanya Fatihah, bacanya Al-Ikhlas. Ya. Selalu baca Al-Ikhlas. Sampai-sampai dilaporkan kepada Rasul, ya Rasul, cemana orang itu? Asal sholat Al-Ikhlas, asal sholat Ikhlas. Coba tanya dia, kenapa dia baca begitu? Nah, kemudian dia mengatakan, karena dia mencintai surah tersebut. Lalu Nabi mengatakan, hubbuka iyaha, ya, adkhulukal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas nanti memasukkanmu ke surga. Dalam hadis lain katakan bahwa Allah mencintai dirinya. Nah, karena dia paling fasih, paling mahir, kan paling alim. Saking cintanya dengan Al-Ikhlas, itu wajib dibacanya. Dan surah Al-Ikhlas ini menurut satu riwayat dari Abdullah bin Buraidah, ini berisi Ismul A'zam. Dalam hadis sahih disebut, siapa yang berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, maka doanya pasti dikabulkan. Nah, ketika seorang sahabat berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad. Nah, ini kan Al-Ikhlas. Ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika Nabi mendengar seorang sahabat berdoa begini, dimasukkannya antallah la ilaha illa antal ahadus samad dalam alladzi lam yalid wa lam yulad, masuk penggalan surah Al-Ikhlas. Qala faqala wallazi nafsi biyadihi,
Nah, maka Nabi mengatakan, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sesungguhnya sa'alallah bis ismil a'zam. Dia sudah meminta kepada Allah dengan ismul a'zam. Berarti dalam surah Al-Ikhlas ini ada di situ ismul a'zam yang dirahasiakan, yang sedikit orang tahu kan. Nah, ini cara salah satu berdoa kalau mau cepat kabul. Cara ini. Dilapangkan rezekinya. Kita juga menemukan hadis, ya kalau mau lapang rezekinya, kalau mau masuk rumah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya assalamualaikum ya ayyuhas solihun, masuk rumah. Kalau enggak ada seseorang, ucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Baru baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada seorang sahabat, dia sangat kesulitan ekonomi. Maka dia amalkanlah ini. Dia kerjakan, tak lama Allah memberikan kepadanya rezeki yang melimpah. Ya. Ini sebenarnya kalau bahasa saya begini, Pak. Kalau kita masih dalam tataran syariat, ya, derajat, kalau mau minta rezeki lapang, ya amalkan saja ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan Nabi. Kalau kita ngamalkan sunnah Nabi gini, Pak, yang diajarkan Nabi, itu tidak nempel amalan itu dengan jin. Ya. Tapi kalau Bapak nanti mengambil amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW, niatnya untuk kaya, untuk gini, nanti yang dikhawatirkan jin yang nempel datang. Ya, untuk membantu. Tapi kalau kita niatnya gini, karena niatnya untuk mengikuti sunnah Rasul, jinnya tidak nempel gitu, tidak hadir. Itu kelebihan yang ngamalkan sunnah itu. Jadi kalau mau ada lapang rezeki, banyak sebenarnya amalan sunnah itu kan. Salah satunya ini. Memang hadis ini jarang-jarang dimunculkan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas ini juga bisa melindungi kita dari sihir sebagai ruqyah. Maka Nabi menyuruh kita, ya, kullu laitin jama'a kappaihi, setiap malam, ya, sering sekali Nabi SAW itu dia bacakan, dia kumpulkan dua telapak tangannya, lalu telapak tangannya itu ditiup dan dibacakan qul huwallahu ahad. Jadi Nabi juga suka meniup, Pak. Mirip kayak orang yang suka sihir itu kan niup juga. Dalam surah apa kan disebut? Wanita-wanita tukang buhul itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasa. Wa min syarri, dan kejahatan nafasa, tukang sihir yang nafasa, yang menghirup, meniup, pil uqad, meniup dengan kepada tali-tali sihirnya. Jadi tukang sihir sama Nabi pun sama, Pak, mirip. Bapak kalau salah belajar nanti nyebut Nabi tukang sihir. Nabi juga suka meniup. Tapi yang ditiup ayat Allah. Bukan mantra-mantra. Maka antara sunnah, antara ilmu hikmah, ilmu asma Allah itu mirip dengan ilmu sihir. Sama-sama pakai tiup. Ini hati-hati. Maka kalau nggak mendalaminya, nggak tahu, nggak ahli, gampang terkecoh. Ya kan? Napasa tipil uqad. Napasa. Tukang sihir. Nabi SAW. Napasa pihima. Faqara fiha qul huwallahu ahad. Sama-sama napasa, Pak. Sama-sama menggunakan napasa. Bisa diperhatikan? Tapi beda. Satu menggunakan mantra bantuan setan, kitab aliran hitam, satu menggunakan asma Allah. Maka menggunakan asma-asma Allah, menurut sebagian ulama, sebagian besar ulama, ruqyah itu karena dia menggunakan asma Allah itu dibolehkan. Karena Nabi banyak menggunakan asma Allah untuk mengusir cahaya hitam. Kalau saya bahasakan
ringannya untuk mengusir aura hitam. Cahaya hitam adalah cahaya putih, sinar nurnya Allah. Asma itu akan melahirkan, memantulkan cahaya ilahi, cahaya sifat. Kalamullah, firman Allah itu sifat Allah. Sifat Allah, kalamullah itu kalau dibaca melahirkan sinar putih, cahaya. Kalau mantra-mantra itu manggil jin, melahirkan kegelapan hitam. Maka yang mengusir kegelapan adalah cahaya. Logikanya begitu kalau mau disederhanakan. Maka dibenarkan kita menggunakan ayat-ayat Allah untuk jimat, tapi gunakan ayat Allah. Tulis ayat kursi. Ya. Anak kita bayi tiba-tiba atau masih kecil tiba-tiba lihat jin dia. Bagaimana kita untuk menghilangkan pandangannya sama jin itu supaya jangan takut dia? Ya, bacakan ayat kursi, hembuskan ke matanya. Biar ayat kursi itu jadi tameng, bisa nggak lihat dia. Langsung hembuskan ke matanya, niatkan bola matanya itu. Ya. Nah, itu salah satu caranya yang diajarkan mursyid saya. Dan banyak lagi keutamaan surah Al-Ikhlas. Dalam hadis-hadis yang lemah pun banyak sekali. Kalau dikumpul, ini kelebihan-kelebihannya ya. Sampai ada yang mengatakan riwayat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ke langit, melihat di atas aras 360.000 sendi, di mana jarak antara satu sendi 300.000 tahun. Pada setiap sendi terdapat padang Sahara sebanyak 12.000. Setiap padang Sahara adalah dari timur ke barat. Setiap padang Sahara itu terdapat 80.000 malaikat yang mereka membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan ada seorang sahabat yang dia suka kali baca surah Al-Ikhlas ini, waktu meninggal dia dinaungi, dihadiri 70.000 malaikat menghadiri pemakamannya. Karena dia pecinta surah Al-Ikhlas itu. Ya. Jadi kalau kita rinci banyak sekali ya hadis-hadis lemah begini, untuk fadilah boleh sekedar untuk motivasi. Tapi tidak boleh diyakini kebenarannya karena dia lemah gitu. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah penjelasannya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau tanya silakan. Nah, ini ada hadisnya lagi kan. Qullallahu ahad ayat 1 tertulis pada sayap Jibril, Allahu somad pada sayap Mikail, lam yalid walam yulad pada sayap Ijrail, walam yakul lahu kufuwan ahad pada sayap Israfil. Nah, itu hadis-hadis fadilah dia, hadis-hadis lemah. Oke, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ada? Bapak, Ibu? Pas? Baik, kalau tidak bertanya, saya kira sampai sini saja. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang terakhir saya mau sampaikan, menegaskan ulang. Jadi kita harus mengesahkan Allah baik dalam zat, sifat, asma'nya. Ya, jangan sesekali menyamakan Allah baik dalam zatnya, sifat dan asma'nya kepada makhluk. Karena itu akan menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan. Ya. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.